Baik, teman-teman, sore hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai bagaimana sih di bulan Ramadan ini kita bisa dapat taburan cuan lewat gambar AI. Nah, teman-teman, saya harap teman-teman di sesi ini di webinar kali ini teman-teman saya harap bisa langsung praktek ya. Ya, meskipun teman-teman nanti juga dapat apa namanya bisa dapat nonton kembali recordingnya, tapi saya harap bisa langsung praktek karena webinar ini khusus kita sedikit materi dan banyaknya praktek gitu. Ya, mudah-mudahan sharing-sharing ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Lanjut, oke. Disclaimer dulu ya teman-teman. Sebelum kita merana lebih jauh mengenai materi kita pada sore hari ini, izinkan saya untuk disclaimer terlebih dahulu. Yang pertama, semua materi ini berdasarkan pengalaman saya selama kurang lebih 5 tahun di dunia mikroskop. Jadi, apabila teman-teman memiliki opsi atau sudah berpengalaman lebih di dunia Microsoft atau di dunia AI yang lainnya, dan itu jauh lebih efisien dan menjadi alternatif yang lainnya, silahkan materi ini diasingkan saja atau dikesampingkan saja gitu loh. Karena sekali lagi ini adalah pengalaman saya saja dan saya di sini hanya ingin share kepada teman-teman kalau kita sebenarnya bisa loh memanfaatkan AI untuk mendapatkan penghasilan gitu. Terlebih-lebih bisa menjadi penghasilan utama. Wah, itu sungguh luar biasa ya teman-teman. Oke, lanjut disclaimer yang kedua, materi ini juga bisa diterapkan di beberapa hal yang berkaitan dengan industri kreatif tentunya. Jadi barangkali di sini teman-teman tidak tertarik dengan dunia microstocker ya, tapi teman-teman ingin menerapkan materi pada sore hari ini itu sangat bisa selain di microstocker teman, selain di microstock gitu. Jadi apabila nih teman-teman memiliki unit usaha sampingan seperti kuliner ataupun hal yang lainnya gitu ya. Nah, materi ini sangat saya sarankan untuk teman-teman terapin karena di materi ini hasil generate image AI-nya itu bisa teman-teman aplikasikan atau bisa teman-teman komersilkan atau bisa teman-teman bisa diperjualbelikan begitu karena hasil generate AI ini, image AI ini memang gratis websitenya, tapi gratis, tapi teman-teman tetap bisa apa mengaplikasikan gambar-gambar yang hasil generate itu tadi tanpa khawatir lisensinya ya teman-teman gitu. Jadi apabila teman-teman apa punya usaha kuliner bakso misalnya, teman-teman kan nih butuh apa namanya foto produk baksonya ataupun hal yang lainnya untuk di sosial media atau untuk kebutuhan marketing yang lainnya, teman-teman tidak usah khawatir. Comot sana sini gambar dari Google, kemudian resolusinya sangat rendah sekali. Nah, materi ini sangat saya sarankan untuk teman-teman pakai. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir dengan terkait dengan lisensinya begitu. Terakhir, disclaimer yang terakhir nih ya, tidak ada hasil instan teman-teman. Semua butuh proses dan biaya. Jadi karena saya sudah 5 tahun di sini, saya tentunya sudah merasakan pahit manisnya di dunia mikrostock ya. Baik itu yang sedih, yang senang dan yang lain. Tapi semua itu akan saya rangkum di webinar kali ini dan eh, perlu teman-teman ketahui juga bahwasannya eh, selain proses teman-teman juga tentunya ada biaya. Ngomongin soal biaya nih ya, itu bukan soal uang saja, bukan soal rupiah saja teman-teman, tapi waktu, tenaga, keringat, pikiran teman-teman itu adalah biaya juga yang harus teman-teman bayarkan di selama proses ini begitu. Lanjut. Nah, oke, kenalan dulu ya. Kenalin, nama saya Muhammad Doni Triwidodo. Saat ini saya berdomisili di Sepanjang Sidoarjo. Nah, barangkali teman-teman ada orang yang dekat Sidoarjo, Surabaya. Nah, ini bisa nih nanti kita ngopi-ngopi gitu ya.
Dulunya saya adalah salah satu penerima manfaat dari Mandiri Entrepreneur Center angkatan 15 lulusan tahun 2020. Nah, itu pas corona itu. Jadi setelah masa pendidikan 1 tahun, saya diangkat atau mohon maaf saya diminta untuk bergabung di MSC untuk menjadi mentor. Kemudian selama 2 tahun setelah itu saya diminta untuk gabung menjadi staf media dan desain di Mandiri Entrepreneur Center. Dan tentunya dari awal pendidikan sampai saat ini saya sudah menekuni atau menjadi pekerjaan sampingan saya di dunia Microstock. Begitu teman-teman. Oke. Sebelum kita lanjut ke materi, ini kita sudah mulai masuk ke materi ya teman-teman. Mari kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan dan kepercayaan teman-teman masing-masing. Berdoa dimulai. Baik teman-teman, buat penyemangat kamu dulu nih. Oke, buat penyemangat dulu ya. Saya izin untuk menampilkan pencapaian saya, bukan dalam arti bukan saya sombong atau pamer atau hal yang lainnya, tapi ini buat penyemangat teman-teman. Kalau sebenarnya kita ini bisa loh memanfaatkan AI untuk menghasilkan uang, terlebih-lebih dolar ya. Apalagi sekarang dolar, wow, 16.500 satu dolarnya itu sangat sangat Hmm, sangat besar sekali ya. Itu seperti masa dolar di saat ini seperti masa corona loh teman-teman. Jadi saya izin share dulu penyampaian saya. Ini sudah muncul ya dashboard saya ya, Adobe Stock saya. Sudah Kak, Udah sudah. kan? Oke sudah nih. Ini adalah penghasilan saya selama kurang lebih 5 tahun, 1.900 dolar ya. Ini kalau dikurskan kurang lebih berapa ya? Saya tidak tahu hitung-hitungan. Oke, nah ini adalah penghasilan saya di bulan ini ya teman-teman. Ini masih belum selesai bulan Maret ya. Ini sudah mulai masuk ke bulan keempat ya. Kalau nggak salah ini sudah mulai masuk ke minggu keempat, sorry, minggu keempat. Ini sudah 192 dolar sekian ya. Ini no tipu-tipu ya, tidak ada yang dimanipulasi, tidak ada yang di apa ya, tidak ada yang dibohong-bohongan ini. Ini beneran real ada penghasilan saya. Sekaligus ini adalah stok-stok saya yang laris. Nah, kita lanjut ke ini aja ya, earning ya. Nah, ini adalah penghasilan saya selama ini adalah penghasilan harian saya selama di Microstock ya. Ini jelas ya. Ini no manipulasi, no tipu-tipu ya teman-teman. Di bulan Maret, nah, bulan Maret tanggal 22 2025 nih, 1,21 dolar. Nah, nih. Memang kecil sih teman-teman ya, yang namanya usaha ya dan ini masih menjadi usaha sampingan ya. Menurut saya ini cukup untuk tabungan masa depan ya tentunya. Pernah juga, nah tanggal 13 Maret 2025 ini 44,99 dolar teman-teman. Wah ini sangat lumayan, sangat besar. Ini harian ya teman-teman. Bukan mingguan, bukan bulanan, bukan tahunan, tapi ini harian. Ini jelas ya. Tidak ada yang dimanipulasi, no tipu-tipu semuanya teman-teman. Nah itu. Bahkan saya pribadi pernah tuh eh, dalam sehari satu gambar aja itu bisa puluhan dolar ya teman-teman. Nah ini internetnya lemot nih ya. Nah ini saya izin ya untuk berbagi dulu kepada teman-teman. Nah nih tuh penghasilannya teman-teman ya tuh mana yang dapat 20-an dolar itu ya. Itu gambar AI ya real teman-teman. Itu saya nggak nyewa fotografer, saya tidak pakai kamera yang gimana-gimana. Nah, nih gambar orang lagi ngantuk ini ya, lagi kecapean mungkin. 26,40 dolar. Wah, tanggal 13 bulan 3 2025. Wah, ini sangat sangat gede ya. Kalau menurut saya nih, kalau menurut saya pribadi ini sangat gede ya teman-teman. Wah, ini gitu. Oke, itu aja ya teman-teman untuk penyemangat teman-teman. Barangkali teman-teman di sini ingin seperti saya, ingin terjun di dalam Microsoft ini saya sangat sarankan untuk memanfaatkan AI ya. Kapan lagi kita memanfaatkan AI? Nah, ini adalah sesuatu yang harus bisa kita lakukan ya sebelum AI menggantikan pekerjaan kita. Maka dari itu
manfaatkan AI untuk membantu pekerjaan kita. Oke, lanjut. Baik, kita langsung praktek. Ini hanya penjelasan sekilas aja, teman-teman. Silakan teman-teman bikin akun. Saya harap teman-teman bisa bikin akun ya sekarang ya. Bikin akun dulu teman-teman di Adobe Stock Contributor. Contributor stockadobe.com ya. Ada di sini ya teman-teman. Nah, silakan teman-teman bikin akun Adobe Stock Contributor di sini. Caranya sangat gampang teman-teman. Sebenarnya teman-teman bisa nonton lagi nanti di YouTube atau bisa mengulang lagi nanti apa recording dari webinar kali ini. Sangat gampang. Silakan teman-teman bikin akunnya lewat email, nanti verifikasi lewat email selesai. Nanti akan muncul seperti ini ya teman-teman. Akan muncul dashboard seperti ini. Ini dashboardnya teman-teman begitu. Oke, nah setelah teman-teman bikin akun Adobe Stock Contributor, nah kenapa harus Adobe Stock Contributor, Mas? Karena Adobe Stock Contributor adalah salah satu website yang menerima gambar AI untuk dijual kembali, teman-teman. Jadi kita bisa menjual gambar AI apapun itu di Adobe Stock Contributor dan eh, menurut saya pribadi penghasilan juga bagi hasilnya juga lumayan, teman-teman. Begitu. Lanjut, kita bikin akun Piclumen. Nah, Piclumen itu apa, teman-teman? Nah, Piclumen itu adalah website untuk ngegenerate gambar AI, teman-teman. Nah, di sinilah yang maksud aku, teman-teman. Maksud saya pribadi, kalau teman-teman khawatir mengenai lisensi dan lain-lain, nah Piclumen inilah solusinya gitu. Websitenya ini gratis, teman-teman. Jadi teman-teman tidak usah khawatir bagi kita ya, termasuk saya pribadi juga yang masih mengharap BPJS tetap ada, yang yang termasuk golongan mendang-mending. Kalau ada yang gratis, kenapa masih milih yang berbayar? Saran saya Piclumen ini silakan dipakai daripada teman-teman pakai eh generatif generate image AI seperti Midjourney, Leonardo dan lain-lain yang cukup populer. Nah, saran saya pakai Piclumen aja deh. Gratis dan hasil gambarnya itu hasil generate itu bisa kita jual ulang, bahkan bisa kita komersilkan gitu. Nah, seperti apa? Nah, websitenya seperti ini ya teman-teman. Silakan teman-teman ke piclumen.com. Nah, di sini generate for free. Nah, gitu. Sebenarnya kalau teman-teman mau, sebenarnya ini berbayar teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau, sebenarnya ini gratis. Tapi kalau teman-teman mau berbayar bisa juga. Harganya kurang lebih $10 per bulan ya. Jadi teman-teman itu masih menurut saya pribadi masih relatif murah daripada website-website generate image AI yang terbilang cukup mahal. Nah, ini kalau Piclumen ini saran saya pakai ini aja. Begitu teman-teman. Oke, silakan ya teman-teman bikin dulu akunnya. Sangat gampang sekali, generate for free. Kemudian pakai emailnya teman-teman. Kemudian nanti apa namanya verifikasi lewat email udah selesai. Begitu aja. Kita lanjut ya. Nah, selesai teman-teman bikin akun Adobe Stock Contributor, kemudian teman-teman sudah bikin piclumen.com. Nah, sekarang kita belajar bikin promnya, teman-teman. Kenapa kita harus bikin prom? Karena itu tadi, teman-teman, mereka ya, Piclumen, Midjourney dan lain-lain itu adalah web AI atau itu adalah robot, itu adalah bot teman-teman. Jadi kita butuh perintah, mereka butuh perintah untuk melaksanakan perintah tersebut, untuk menghasilkan apa yang menjadi perintah tersebut gitu loh. Jadi nggak bisa seperti kita, inisiatif kita hari ini makan, kita lapar, kita harus makan, enggak ya. Jadi mereka nunggu perintah. Nah, maka itu jika prompt atau perintahnya teman-teman itu detail, maka hasil gambarnya pun juga detail. Nah, di sini saya saya memiliki tiga opsi ya teman-teman. Tiga opsi untuk bikin prom. Opsi pertama, kedua ini gratis, cuman opsi ketiga ini berbayar. Seperti disclaimer tadi di awal ya, yang ketiga, ya, gitu. Ya, yang pertama copy paste. Nah, kita langsung praktek ya teman-teman. Sekali lagi kita langsung praktek. Jadi kita tidak ada banyak materi, tidak ada. Kita langsung praktek aja deh. Copy paste. Silakan teman-teman ya menuju shutterstock.com. Kenapa harus di Shutterstock? Karena Shutterstock ini adalah kompetitor Adobe Stock, teman-teman.
Kalau kita ingin jualan gambar AI di Adobe Stock, maka referensinya jangan di Adobe Stock, tapi di musuhnya teman-teman. Nah, di Shutterstock contohnya. Nah, jadi saya pilih Shutterstock ini karena ini cukup populer ya Shutterstock teman-teman. Nah, caranya sangat gampang ya teman. Copy paste. Copy paste artinya copy paste deskripsi atau keyword dari gambar yang sudah ada. Contohnya nih, jadi kita langsung praktek ya. All image ini ya kita klik. Nah, kita pilih yang AI generated. Kemudian masukkan keyword yang ingin teman-teman generate. Misal teman-teman pingin karena kita sekarang temanya adalah Ramadan ya. Nah, kita bisa masukkan nih keyword Ramadan. Kita ketik Ramadan. Kita klik. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, di sini teman ada ribuan gambar AI ya di sini untuk referensi kita membuat prompt atau membuat gambar AI teman-teman. Nah, ini cara yang menurut saya paling gampang ya. Jadi lihat aja teman-teman di sini ada banyak gambar AI ini. Coba kita ambil satu aja, kita klik. Nah, di sini, nah di bawah ini ada namanya deskripsi teman-teman. Nah, deskripsi inilah yang akan kita copas, copy paste atau copy paste ya untuk dijadiin prompt teman-teman. Oke, kita copy paste dulu ya. Ini oke sampai sini aja. Titik. Kita Ctrl C. Setelah itu kita ke menu Piclumen. Nah, jadi teman-teman yang sudah bikin akun Piclumen nanti menunya seperti ini ya teman-teman. Tampilannya seperti ini. Tinggal teman-teman nanti pindah ke Create. Nah, di sini. Nah, ini adalah hasil generate AI saya ya teman-teman. Waduh, sangat realistis sekali ya. Yang penting teman-teman nanti promptnya itu harus detail ya gitu. Oke, tadi kita sudah copy deskripsi dari gambar yang ada di Shutterstock. Kita paste aja Ctrl V. Nah, sudah seperti ini. Kemudian silakan teman-teman atur di sini rasionya. Nah, klik di sini teman-teman mau yang kota, mau yang landscape, portrait, landscape yang seperti apa, bebas teman-teman. Ini semuanya gratis, tidak perlu berbayar apa-apa lagi. Silakan diklik mana aja. Kalau saran saya, kalau saya karena ngikut tadi yang dicontoh itu kita pilih yang kota aja ya. Kemudian kita klik ini. Beres. Kita sambil menunggu sebentar karena ini proses ya, ngegenerate. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah jadi teman-teman. Gambarnya seperti ini. Mas, kok nggak mirip sama yang dicontoh? Nah, itu tadi berarti ada beberapa, berarti ada prompt yang salah gitu. Atau ada prompt yang kurang pas gitu, teman-teman. Jadi, sekali lagi, kalau generate-nya gitu-gitu aja, berarti yang harus diperbaiki adalah promptnya. Gitu. Kalau sudah seperti ini, silakan di-download. Maka, gambar tadi sudah masuk di eh, foldernya teman-teman, di folder downloadnya teman-teman seperti itu. Gitu ya teman-teman. Itu yang pertama, copy paste. Kemudian kita lanjut ke ChatGPT. Nah, di ChatGPT teman-teman sudah tahu semua ya ChatGPT. Apa itu ChatGPT? Saingannya DeepSeek. Nah, di ChatGPT ini teman-teman tidak perlu khawatir harus pakai yang berbayar atau gimana enggak. Yang gratis aja menurut saya sudah cukup. Karena saya sampai sekarang pun saya gratis tapi akhir-akhir ini pakai yang berbayar teman-teman. Oke, silakan teman-teman ke ChatGPT. Nah, di sini. Mbak Indah bisa share ini enggak? Tadi yang saya kirim di WA itu. Ya Kak, Bisa share sudah ke grup enggak? di-share di grup webinar Oke. ya. Oke. Itu ada notepad ya teman-teman. Itu adalah contoh prompt yang biasanya saya pakai. Nah, itu bisa nanti teman-teman buat latihannya teman-teman. Tinggal copy paste, ubah beberapa kata gitu aja teman-teman. Sekarang coba kita di ChatGPT. Jadi harus detail ya teman-teman. Saya ingin membuat gambar AI di Pixlumen. Bikinkan saya dua prompt aja ya. Dua prompt
tentang Ramadan dalam bahasa Inggris yang detail dan pastikan setiap prompt ada perbedaan dari segi warna dan tema. Oke, seperti ini. Oke, kita klik. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, maka ChatGPT ini memproses prompt yang sesuai permintaan kita. Tinggal kita copy aja ini. Kita copy aja ya, teman-teman. Kemudian kita taruh di Piclumen. Coba ya, kita langsung praktek, teman. Paste. Kita atur biar agak perbedaan sedikit ya. Kita ganti ini. Kita klik yang ini. Oke, kita tunggu sebentar lagi berproses. Dan selesai. Jadi jadi kita sudah tidak membutuhkan lagi, tapi mohon maaf, saya tidak apa tidak mengambil profesi fotografer ya, tidak, fotografer tetap harus ada ya. Tapi kita sebagai kaum mendang-mending yang tetap sampai sekarang membutuhkan BPJS sampai hari tua kita nanti, ini ini sangat sangat saya sarankan, sangat dipakai, sangat jadi alternatif baik untuk teman-teman nge-generate image gitu ya. Ini hasilnya sangat realistis ya teman-teman, suasananya gitu ya. Wow. Kita download aja, selesai, selesai download, maka akan muncul maka akan tersimpan di folder downloadnya teman-teman. Begitu. Sorry. Oke, terakhir promnya pakai prompt generator. Nah, ini berbayar ya teman-teman. Tadi dua opsi tadi itu gratis. Jadi teman-teman bisa pakai kapan aja, di mana aja. Nah, kalau yang ini berbayar. Pakai prompt generator ya teman-teman. Ini prompt generatornya seperti ini. Ini adalah prompt generator karya anak bangsa ya teman-teman. Asli karya Indonesia Raya, ini anak-anak bangsa kita nih. Nah, caranya ini nanti, kalau ini berbayar nanti linknya ada di akhir sesi ya, nanti saya share. Nah, ini kita langsung aja cara bikin promptnya aja ya teman-teman. Kita ganti API-nya ini ke Google Gemini. Kemudian kita masukin kode APK-nya, AI huruf besar semua, ZA, S-nya besar, Y kecil. Doni, ganteng, ganteng, sekali. Bla 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 bla. Selesai. Kemudian kita masukin linknya teman-teman. Nah, linknya itu saya sudah sediain juga di sini linknya. Misal nih, kita langsung aja ya. Linknya ini kita ambil ini, kita copy, kita taruh di generatornya tadi. Jadi generator ini mengubah link yang teman-teman input tadi menjadi prompt. Gitu teman-teman. Jadi bayangkan kalau teman-teman ada 1.000 link dari Shutterstock, Adobe Stock, dan lain-lain, kemudian di generate jadi 1.000 promo. Itu kan sangat memudahkan teman-teman. Kita klik generate prompt. Maka akan muncul, kita masih proses, maka nanti akan muncul di sini promptnya ya teman-teman. Nah, kok nggak muncul nih? Wah, ini nggak muncul nih. Ini kayaknya ada yang bermasalah nih teman. Ini di luar ekspektasi saya nih. Jadi nanti dari link ini, kita langsung aja dari link ini, maka akan muncul prompt di sini ya teman-teman. Jadi bayangkan
Kan apabila teman-teman punya 50.000 link, maka ketika teman-teman input di sini, ketika teman-teman generate prompt, maka akan muncul di sini promptnya ya teman-teman. Gitu, tinggal kita copy all, nanti kita copy paste ke Piklum yang tadi di sini. Begitu. Seperti itu teman-teman. Jadi yang tadi opsi pertama, kedua itu adalah gratis. Kemudian opsi ketiga itu berbayar, hanya saja tadi bermasalah ya. Nggak tahu ini yang ngedevelopnya lagi maintenance-nya teman-teman. Oke, seperti itu teman-teman. Selesai materinya untuk yang sesi pertama. Silakan di sesi ini, di sesi pertama, apabila teman-teman ada yang mau tanyakan atau masih dibingungkan dari awal bikin akun Adobe Stock, kontributor Piclumen, kemudian bikin prompt, kemudian cara ngegenerate-nya, cara bikin cara ngatur rasionya, kemudian ngedownloadnya, silakan ditanyakan di diskusi ini. Monggo. Oke Kak Doni, kita batasi dua penanya dulu ya. Jadi buat teman-teman yang Oke, mau bertanya nih, boleh banget langsung open mic-nya nih ya teman-teman. Atau mau sekalian on cam juga nggak apa-apa. Bisa ditanyakan nih dari sesi awal sampai saat ini ya. Pembuatan prompt bisa ditanyakan kalau memang masih ada yang kurang jelas gitu. Kalau ada yang mau didiskusikan boleh banget nih teman-teman. Atau bisa diketik aja nih di chat ya, chat room chat ya. oke, silakan. Kalau yang mau ditanyakan dari bikin akun, bikin prompt sampai ngegenerate-nya, sampai ngedownload-nya, silakan. Jadi sudah paham semua nih ya teman-teman ya. Kayaknya penjelasannya terlalu mendetail ya kayak. Ini kayaknya udah paham semua atau gimana ini teman-teman? Silakan atau teman-teman chat aja deh. Ini chat yang mau bertanya, silakan. Kalau malu untuk open mic atau open cam. Ini ada Kak Sudah nggak Muhammad ada ya? Azlam nih Kak, yang angkat Oke, tangan. silakan. Oke, silakan Kak. Boleh Kak Muhammad Azlam? Halo, apa suara terdengar? Halo, ya. Oke, terdengar Kak. Sebelumnya saya ingin bertanya, Kak, kan saya tertarik ini dengan tentang prompting, tentang apa yang berhubungan dengan generate apa gambar AI. Karena saya juga sebenarnya ada hobi juga di bidang ini sinematografi sama foto foto untuk foto-foto untuk produk-produk saya gitu, Kak. Jadi Heeh. mau untuk kayaknya biasanya mau edit background atau apa itu kadang-kadang kan saya bingung itu biasanya kan background itu biasanya paling taruh di dinding atau di di lantai gitu kan mau diperbagus atau di gimana itu kan butuh kayak toolsnya sendiri ya AI gitu kan kan nggak mungkin setiap hari harus ke kafe atau kemana gitu jadi ada nggak saran tertentu untuk aplikasi AI untuk background gitu Kak untuk background background kayak misalnya untuk fokus background setelah itu apakah adakah yang gratis atau harus bayar gitu Kak itu aja sih. Hmm. Jadi Kak siapa namanya? Kak Azlam ya. Iya Kak. Kak Azlam itu butuh background apa sebenarnya Kak? Jadi dari foto produk yang jadi itu ingin Jadi ditaruh. kalau kayak Hmm, ya kayak hmm, misalnya kan misalnya produk produk misalnya produk misalnya baju kan baju kan kadang-kadang backgroundnya itu kan biasanya saya menggunakan dinding atau di lantai dengan background rumput atau papan kayu gitu Kak. Kan mau biasanya mau di hmm, misalnya kalau bajunya itu sesuai dengan tema misalnya kan tentang eh, pantai atau apa kan harus kayak misalnya nggak mungkin kan harus ke ini ke pantai atau apa gitu. Saran backgroundnya aja gitu Kak.
Mm-mm. Kalau seperti itu sih sebenarnya bisa Kak, pakai Peklumen ya Kak. Jadi di Peklumen itu sebenarnya bisa generate image apa aja sesuai yang dikirim Kak Azlam gitu. Jadi misal tentang tema pantai, bisa kok Kak Azlam itu bikin background pantai atau background lantai marmer bagaimana gitu ya di Peklumen gitu. Tapi kalau untuk ngeditnya itu bisa ke Aslam pakai Adobe Photoshop, tapi yang terbaru, yang 2025 dan itu ya berbayar teman-teman. Dan itu berbayar bukan sistemnya beli putus tapi berlangganan teman-teman. Jadi ada yang bulanan, ada yang tahunan dan kalau kayak kita nih ya, kayak kita nih kaum BPJS yang sampai sekarang mengharap BPJS sampai hari tua, itu sangat berat. Apalagi saya juga itu sangat berat teman-teman gitu. Tapi ya itu saran saya pakai suplemen itu tadi Kak bisa kok itu. Bahkan indoor di dalam kafe suplemen pun bisa gitu. Apapun yang teman-teman inginkan ya teman-teman bisa gitu. Bahkan mohon maaf yang agak vulgar sedikit ya bisa gitu loh. Tapi sana saya jangan ya, jangan gitu. Begitu Kak Aslam. Nah, itu Mudah-mudahan kalau untuk membantu ya. untuk generate AI-nya itu berbayarnya berapa Kak kira-kira yang itu aplikasi yang Kakak sebutkan tadi? Piklumen gratis. Piklumen gratis, Kak. Mohon maaf Kak, bisa Piklumen diperspek gratis. di chat Kak biar saya bisa ini juga. Maaf ya Kak. Hmm, ini piklumen.com. Jadi itu gratis kok Kak. Nanti nanti teman-teman saya kirim setelah ini ya, setelah webinar nanti saya kirim PDF materinya ini dan itu semua ada link-link alternatif yang saya kasih ya dari materi webinar ini. Sekali lagi Piklumen itu gratis ya teman-teman dan hasil generate-nya itu bisa untuk komersial use. Jadi artinya teman-teman tidak usah khawatir teman-teman yang kaum mendang-mending terutama saya ya. Seperti kita nih kaum mendang-mending eh, tidak perlu berlangganan, tidak perlu bayar ina dan itu tidak perlu. Picloman itu sudah cukup mewakili semuanya kebutuhan stok image untuk unit usahanya teman-teman atau untuk tugas kuliah ataupun yang lainnya itu. Apalagi Kak Azlan tadi kan fotografer nih. Kan ada tuh klien yang minta, Mas bisa nggak hari ini selesai? Bisa nggak 1 jam lagi selesai gitu? Foto produknya tentang kopi misal secangkir kopi dan gitu. Bisa kok Kak Azlam ini manfaatkan AI ini tadi sebagai jasanya Kak Azlam sebagai fotografer, tapi yang harus dituntut bagus, cepat dan murah. Nah, ini solusi ini. Gitu. Yang penting nanti bikin promnya itu detail sesuai apa yang diinginin klien tadi Kak. Begitu. Mudah-mudahan membantu ya. Oke, sudah Ada terjawab lagi ya kah Kak yang mau Aslam. ditanyakan? Kita eh, ganti ke teman-teman yang lain nih. Ada yang bertanya lewat room chat nih Kak Donya. Kurang lebih pertanyaannya sama. Jadi setelah nanti gambar ini dijual, setelah gambar ini berhasil dibuat ya, kira-kira itu bisa dijual atau enggak? Terus ada juga yang tanya menghasilkan cuannya ini berangsur dan bertahap atau bagaimana gitu Kak? Dan siapa yang bayar kita gitu? Oke, untuk yang pertama dari Kak Amir ya. Nah, ya itu tadi kan kita masih belum selesai. Itu materi yang dipertanyakan sama Kak Amir ini adalah materi nanti setelah ini. Nah, kenapa kok Mas ada beberapa sesi? Karena saya mohon maaf ya, saya tidak mengecilkan teman-teman. Saya pukul rata, kita semua di sini adalah newbie, kita masih mengenal Ina dan itu, dan kita masih baru tahu AI, jadi saya bertahap. Jadi dari bikin akun, kemudian bikin prompt sampai ngegenerate image tadi gitu. Jadi saya berproses. Nah, setelah itu ada materi-materi yang lainnya yang ditanyakan sama Kak Amir ini setelah ini Kak gitu. Gitu ya Kak Amir, mudah-mudahan membantu jawaban ini. Izin bertanya Kak, untuk semua gambar AI dan bisa menghasilkan cuan. Oh iya, oke.
dari Kak Artika ya. Ya, bertahap ya Kak ya. Ya tadi itu ya. Saya kan dari 5 tahun yang lalu Kak nih eh, bermain di Microstock ya. Jadi dulu awalnya dibayar $1 per bulan gitu dan lain-lain. Ada bahkan sekarang sudah bisa ratusan dolar per bulan gitu ya. Tapi tidak menutup, tidak mengecilkan teman-teman di sini ya. Dan di luar sana ada yang lebih daripada saya. Itu semua bertahap ya Kak ya. Dan yang beli siapa? Dan siapa yang membayar kita gitu loh. Jadi bagusnya kita bermain microstock itu adalah kita sedang bersaing di dunia internasional teman-teman. Jadi microstock adalah wadah yang siap mempublikasikan stok AI kita atau hasil karya kita ke seluruh dunia teman-teman. Jadi yang beli itu bukan orang Indonesia, bukan orang Banten, Jawa Timur gitu, Kalimantan, bukan ya teman-teman, tapi seluruh dunia gitu. Makanya tadi satu gambar ESA itu bisa 26 sekian dolar karena yang beli itu jelas bukan orang Indonesia gitu. Tapi orang luar negeri yang paham lisensi. Jadi mereka beli lisensi yang lebih tinggi. Nah, setelah mereka beli, nanti bagi hasil dengan Adobe Stock Contributor tadi itu Kak, sama website Adobe Stock tadi itu gitu. Jadi kita dapat sekian persennya gitu. Nah, eh harus promosi nggak? Kalau saya selama ini nggak ada promosi ya, mohon maaf saya tidak ada promosi apa-apa. Sebenarnya tadi saya buka-buka dashboard saya itu sebenarnya itu adalah bom waktu untuk saya gitu. Itu sebenarnya bahaya ya teman-teman. Maka nanti setelah recording ini itu akan saya cut ya, tidak akan dipublikasikan secara mentah-mentah gitu ya, secara cuma-cuma gitu. Karena itu bahaya untuk saya pribadi. Kita nggak ada promosi ya teman-teman, nggak ada Kak Artika Devi. Jadi kita fokusnya untuk bikin stok, kemudian jadi bikin stok aja, upload, bikin stok, upload gitu. Terus kapan kita bisa dapat uangnya? Walau alam, gitu. Saya baru 5 tahun ini baru tahun kelima ini bisa ngerasakan yang ternyata tiap bulan gini ya rasanya dibayar dolar tiap bulan gitu. Kalau dulu ya 3 bulan sekali, 2 bulan sekali, 6 bulan sekali gitu, begitu teman-teman. Jadi semuanya proses ya, tetap ada proses teman-teman. Oke, sudah dua Apakah penanya teman-teman ya bisa Kak ya. ngedit logo-logo Kak Doni? Ini terakhir ya. Oke, Untuk oke logo Kak, apakah oke. bisa? Ini Bisa. lanjut. Kita bisa nge-generate image AI logo bisa Kak. Jadi Kak Zikri tidak usah khawatir apabila Kak Zikri tidak bisa ngedesain dan sekarang punya usaha bakso misalnya. Nah, itu kan butuh tuh logo logo bakso gitu ya, logo tentang bakso gitu. Bisa, bisa Kak, sangat bisa. Dan itu menjadi satu-satunya logo Kak Zikri untuk branding gitu Kak. Itu aja ya. Ya Kak, oke. Sudah cukup ya Kak Indah ya. Oke, Kak, boleh dilanjut Kak. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bertanya ya. Nanti bisa bertanya lagi di diskusi selanjutnya. Oke. Kita lanjut Nah, ya ke materi selanjutnya, teman-teman. Oke, sorry. Oke, ini ya. Oke, sekali gambar. Oke, ini. Baik. Tadi teman-teman di awal tadi teman-teman sudah bisa bikin akun Adobe Stock Contributor, bisa bikin akun Piclumen, kemudian teman-teman juga sudah bikin prompt, cara bikin prompt, kemudian nge-generate image AI di Piclumen. Nah, sekarang teman-teman nge-upscale gambar. Nah, upscale gambar itu apa? Nah, tadi gambar yang dihasilkan sama Piclumen itu formatnya masih PNG, teman-teman.
Ya, formatnya masih PNG. Sekali lagi, formatnya masih PNG dan resolusinya sangat rendah. Bagus Mas gambarnya ya, hasil dari iya bagus. Tapi resolusinya sangat rendah teman-teman. Sangat kecil sekali gitu loh. Jadi perlu kita upscale. Upscale itu apa? Menaikkan resolusi yang rendah pada gambar itu tadi menjadi resolusi yang tinggi. Gitu. Nah, di sini saya ada tiga opsi. Sekali lagi ada tiga opsi ya. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Ya, jadi di materi saya tentunya saya tidak hanya ngasih satu opsi aja, tapi tentunya ada tiga opsi, dua sampai tiga opsi teman-teman. Yang pertama, ini yang saya pakai sampai saat ini dari awal saya bermain AI. Ini yang pertama, ini yang saya pakai sampai sekarang. Topaz Gigapixel. Nah, silakan teman-teman, saya izin ya. Silakan teman-teman ke menu Topaz Gigapixel. Topaz Gigapixel itu yang ini, sorry. Nah, ini websitenya topazlabs.com. Ini berbayar ya teman-teman. Bahkan ini berlangganan. Teman-teman di sini harus berlangganan kurang lebih 90-an dolar per tahun untuk awal untuk tahun pertama. Setelah itu kurang lebih teman-teman bayarnya hanya kurang lebih 50-an dolar per tahunnya. Nah, ini yang biasanya saya pakai gitu ya teman-teman. Jadi eh, dulu saya masih pakai yang mohon maaf pakai yang bajakan ya. Cuman karena saya sudah kayaknya saya harus pakai yang berbayar deh gitu. Jadi akhirnya saya pakai yang berbayar dan sung- sungguh jauh ya hasilnya. Cukup jauh hasilnya dari yang gratis, kemudian dari yang berbayar itu hasilnya cukup jauh sekali teman-teman. Nah, kita langsung praktek ya, karena saya pakai Topaz Gigapixel. Seperti ini ya websitenya teman-teman. Kita ini saya hapus dulu aja ya. Eh, Kita hapus dulu. Seperti ini ya. Bukan website tapi apps ya aplikasinya. Eh, Logonya warna ini teman-teman. Nah, tadi teman-teman sudah bisa nge-generate image AI di Piclumen kan? Nah, silakan image tadi yang teman-teman download tadi mana ya? Ini ya tadi. Ini sama ini ya. Ini kita drag ke Topaz Gigapixelnya teman-teman. Sorry, benar ya. Kita drag saja ke Topaz Gigapixelnya. Nah, ini formatnya masih PNG ya, jelasnya. PNG file, item type PNG file. Dan size-nya cuma 1,13 MB. Wah, jadi kecil sekali tuh dan sangat pecah. Kita drag aja ke Topaz seperti ini. Kita tunggu sebentar. Selesai. Kita ekspor. Kita kita atur dulu ya. Upscale di sini kita atur. Terserah teman-teman pakai yang satu kali, dua kali, empat kali atau enam kali. Kalau saya pribadi, kalau saya pribadi pakai empat kali saja. Karena menurut saya ini sudah cukup bagus ya. Ini bisa teman-teman lihat ya. Kita besarin aja tuh. Ini before ini after tuh ya. Wow, tajam sekali hasilnya ya. Udah, kita pilih yang standar aja, basic modelsnya. Kita export. Kemudian ini kita atur di sini ya, save to-nya teman-teman mau taruh di mana? Kita taruh di folder download aja ya. Kemudian formatnya tadi PNG kita jadiin JPEG, quality-nya kita mentokin ke 100. Kita tekan save, maka kita tunggu sebentar Gigal apa Topasnya sedang bekerja begitu. Kita tunggu dulu ya. Oke, seperti ini. Nah, jadi kita teori langsung praktek teman-teman. Jadi biar teman-teman langsung nangkep. Nggak sampai 10 detik ya satu image ya, sangat cepat. Dan ini menurut saya yang berbayar memang ya begitulah plus minus. Yang berbayar pastinya yang lebih baik gitu ya. Oke, selesai ya. Dua gambar tadi sudah kita upscale. Udah, nah kita bedain ya. Tadi ini berapa? 1,13 MB. Setelah kita upscale jadi 8,79 MB. Wah, jadi bisa 8 kali lipatnya kurang lebih. Kemudian item type-nya jadi JPEG file ya. Filenya jadi JPEG udah nih.
Jadi ini sudah cukup jernih ya teman-teman. Ini kayak hasil fotonya fotografer profesional ya. Berskala standar nasional ini. Internasional udah ini. Jadi bagi kita kaum mendang-mending ya yang masih sampai sekarang mengharap BPJS tetap ada sampai akhir tua kita nanti. Saran saya pakai Piklumen aja deh, jangan yang lainnya. Nah, ini hasilnya nih ya. Jadi AI masih ada jelek-jeleknya ya, yaitu minusnya dari AI itu tadi. Jadi tetap fotografer sampai sekarang masih belum tergantikan ya, gitu. Cuman bisa menjadi alternatif, bisa menjadi tools untuk membantu para fotografer untuk membantu UMKM yang ada di Indonesia. Begitu. Itu ya. Jadi yang pertama pakai Topaz. Kemudian, nah ini yang gratis teman-teman. Tadi berbayar kurang lebih 90-an dolar per tahun untuk tahun pertama. Kemudian yang kedua pakai upscale.org. Seperti ini ya. Nah, seperti ini. Hasilnya sama ya. Ini. Loh, ini ngeblur banget ya kalau kita lihat ngeblur banget setelah kita tarik-tarik ini hasilnya. Tuh. Ini namanya upscale. Ini gratis ya teman-teman. Gratis. Gratis. Plusnya ini gratis upscaling. Cuman kenapa saya kok nggak pakai ini karena gratis padahal gratis gitu ya. Nah, upscaling ini memang gratis teman-teman. Cuman minusnya teman-teman harus punya PC atau laptop yang memadai. Jadi kalau teman-teman punya PC yang VGA-nya VGA model lama, kemudian di bawah standar untuk ini, wah saran saya jangan gitu loh. Kalau teman-teman masih memaksakan pakai upscaling ya, teman-teman seperti memaksa kucing berenang di lautan. Jadi kasihan sama PC atau laptopnya teman-teman. Ini sangat sangat banyak memakan RAM dan VGA tentunya. Begitu teman-teman. Jadi saya pakai Topaz ya karena itu. Tapi gratis kok. Silakan teman-teman download aja, tinggal download aja, gampang selesai gitu. Lanjut, yang ketiga, beli di toko orange, hijau atau ungu. Linknya cari sendiri ya. Saya tidak bertanggung jawab kepada teman-teman. Jadi teman-teman tadi kalau upscale kan gratis nih. Kalau Topaz kan berbayar. Nah, Topaz Pixel itu bertebaran di toko orange, hijau ataupun ungu teman-teman. Linknya kok nggak dikasih. Ya. Saya tidak bertanggung jawab untuk itu ya. Silakan teman-teman cari-cari sendiri. Cuman saya tidak bertanggung jawab apa yang akan terjadi sama PC atau laptopnya teman-teman karena Soalnya itu tadi mikir itu cincinku ora. karena itu dulu adalah saya karena seperti itu dulu itu adalah saya dan saya nggak seperti itu lagi sekarang. Silakan cari aja dan harganya sangat jauh lebih murah daripada di website resminya teman-teman. Kalau di Topaz itu 90-an dolar, kalau di toko orange hijau ungu itu nggak nyampe 20.000 dan itu selamanya. Silakan cari sendiri dan silakan dipertanggungjawabkan sendiri. Silakan ditanggung sendiri nanti kalau ada apa-apa saya tidak bertanggung jawab ya. Itu pilihannya masing teman-teman. Pilihannya teman-teman sendiri gitu ya. Oke, lanjut ya. Kemudian mengisi metadata. Jadi tadi kita sudah nge-upscale gambar, udah ya. Jadi teman-teman sudah bisa bikin prompt, bisa nge-generate gambar AI di Piclumen, kemudian nge-upscale-nya. Nah, kita harus kemudian mengisi metadata. Nah, ini tadi ada yang tanya kan, apakah kita harus optimasi atau gimana cara jualnya atau gimana cara memasarinya? Nah, cara memasarnya cuma satu sebenarnya, teman-teman pakai metadata. Karena yang beli adalah seluruh dunia, termasuk negara Swiss di sana, itu pernah beli stok saya gitu ya. Jadi harus diisi metadata teman-teman. Jadi metadata itu isinya apa aja? Ada title, deskripsi, dan keyword. Nah, gitu teman-teman. Jadi pembeli atau buyer bisa tahu stoknya teman-teman dari mana? Dari keyword, dari deskripsi, dari title yang teman-teman bikin. Paham ya? Jadi pembeli tahu dari mana? Kalau itu adalah gambar yang harus mereka beli
atau yang itu adalah gambar yang mereka butuhkan, itu adalah stok aku yang mereka beli. Dari mana? Dari itu tadi, metadata. Deskripsi, keyword, dan title itu semuanya dalam bahasa Inggris. Nah, di mengisi metadata ini ada dua opsi, teman-teman. Yang pertama, teman-teman bisa pakai ChatGPT plus XPix. Nanti saya sertain linknya ya. Ini gratis, teman-teman, nggak berbayar, teman-teman, gratis. Kemudian yang kedua, pakai auto metadata dan ini berbayar. Ingat ya, di disclaimer tadi yang awal itu. Jadi tetap ada biaya yang harus tetap teman-teman bayar. Di ChatGPT dan XPix. Ya, saya langsung praktek aja. ChatGPT teman-teman sudah kenal banyak ya, apa itu ChatGPT dan lain. Nah, XPix. Nah, XPix inilah adalah software ya. Software yang saya pakai dulunya sebelum saya mengenal yang auto-auto sekarang. Jadi saya dulu pakai ini. Silakan teman-teman download, ini gratis ya. Tapi itu kalau teman-teman mau yang berbayar silahkan. Cuman saran saya bagi kita yang masih pemula, khususnya saya juga, terlebih saya pribadi, saya pun sampai sekarang masih pakai Speak untuk membantu saya dalam mengisi metadata dan lain-lain. Sampai sekarang masih. Jadi ini gratis, teman-teman tinggal download aja, kemudian pilih yang kalau teman-teman pakai MacBook dan lain-lain silahkan pilih yang Mac OS. Teman-teman pakai yang Windows silahkan pakai yang Windows. Nah, seperti ini softwarenya ya, teman-teman. Nah, seperti ini dia softwarenya. Xpeak. Tinggal kita drag aja ya, teman-teman. Tadi gambar AI tadi yang sudah teman-teman upscale di menu, sekarang ada di menu download ya, di folder download. Ini kita drag aja. Kita pilih satu aja. Kita drag aja ke Xpeak. Nah, deskripsi, title, dan keyword ini masih kosong. Nah, di sini tugas kita untuk mengisi 3 kolom ini, teman-teman. Deskripsi. Jadi kita minta bantuan ke ChatGPT. Nah, atau teman-teman bisa pakai DeepSeek kalau nyaman pakai DeepSeek ya. Oke, tadi kita ke menu Piclumen. Nah, ini kita copy aja ya, sebagian aja. Kita copy sampai ini aja, karena hanya deskripsi dan keyword aja, deskripsi dan title aja. Kita copy, ya. Kemudian kita paste ke deskripsi dan title ini. Oke, seperti ini. Udah. Udah kan? Nah, sekarang keywordnya. Keywordnya kita minta bantuan aja ke ChatGPT. Ini kita minta bantuan ke GPT. Bikinkan saya, karena di Adobe Stock itu maksimal 48 sampai 50 keyword. Jadi kita pakai tengahnya aja ya, 47 aja ya. 47 keyword dalam bahasa Inggris. Dari kalimat ini. Kita paste aja, kita klik. Oke, kita tunggu sebentar ya. Oh ya, saya lupa. Saya lupa, maaf. Maaf, maaf. Kita copy dulu. Saya ada yang lupa ya. Sorry ya, teman-teman. Koma, pastikan setiap keyword dikasih tanda koma. Nah, ini untuk membantu kita ya. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah jadi nih proses nih. Kita pas kita copy ya semuanya. Kemudian kita paste ke aplikasi Xpeak-nya. Kita centang sini ya, teman-teman. Silakan diperhatikan aja ya, nanti kalau teman-teman tertarik bisa nanti mengulang video ini. Kita klik yang ini, save, start export. Selesai nih, udah ya. Coba kita cek di folder downloadnya. Nah, ini kita klik kanan, ada yang nama properties.
Kita pilih yang detail. Nah, di sini title, subject, dan tags semuanya sudah dan teksnya semua sudah terisi itu. Wah, ini gampang ya, teman-teman. Ini versi yang gratis. Jadi ada waktu yang harus teman-teman bayarkan. Kemudian opsi yang kedua, auto metadata. Ini berbayar. Tadi gratis, ini yang berbayar ya teman-teman. Nih, ini yang auto metadata. Ini adalah software bikinan anak Indonesia juga teman-teman. Nah, ini namanya Aboy Metadata Generator. Softwarenya seperti ini. Kita tunggu sebentar ya. Kok nggak muncul? Oh, udah muncul nih. Nah, ini Aboy Metadata nih ya teman-teman. Sorry, kita giniin aja ya biar enak. Aboy Metadata ini berbayar ya. Ini kurang lebih kurang lebih 800.000 kurang dan lifetime. Jadi teman-teman untuk Aboy atau metadata ini tidak bingung lagi untuk berlangganan seperti tadi Topaz ya. Berlangganannya harus setahun sekali. Kalau ini gratis, kalau ini berbayar tapi lifetime. Jadi beli putus teman-teman. Setelah teman-teman beli, teman-teman tinggal pakai, tidak perlu bingung lagi untuk ngurusi berlangganan lagi tahunan ataupun bulanan. Seperti ini ya. Nah, kalau teman-teman yang mau beli nanti teman-teman ada kok linknya ya. Nanti kita di akhir sesi kita kirim semua. Kita langsung praktek aja ya. Ini sangat sangat membantu sekali bagi kita yang semua harus serba auto kalau bisa ya. Seperti ini softwarenya. Kita select image. Kemudian kita pilih tadi. Ini kan sudah diisi nih metadatanya. Nah, ini kan belum. Yang image tadi nih. Kita pilih, kemudian kita open. Baru setelah itu words-nya karena satu aja kita pilih satu aja ya. Kita generate metadata. Kita tunggu aja biarkan robot yang bekerja. Siap. Ya, ini masih proses ya teman-teman. Selesai. Cukup 5 detik untuk satu gambar teman-teman. Belum bayangin. Teman-teman ada 1.000 gambar. Terus kemudian teman-teman pakai cara yang pertama tadi. Wah, sakit ya kayaknya itu punggung. Tapi kalau pakai Albert atau metadata generator, cukup 5 detik untuk satu gambar. Berarti kalau 1.000 gambar berapa itu? Berapa menit tuh? Nah, bisa dikalikan aja tuh. Lalu kita tekan oke, selesai. Gitu teman-teman. Jadi udah selesai nih ya. Nih, coba kita cek. Cara ceknya gimana? Kita klik kanan, properties. Di sini ada namanya details. Nah, nih. Wow. Sudah terisi title, subject, dan tag. Semuanya sudah selesai. Jadi teman-teman tidak perlu copy paste ke mana? Tidak perlu copy paste ke ChatGPT, kemudian ke Xpic, balik lagi, tidak perlu. Cukup pakai auto metadata, beres semuanya. Begitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke diskusi kedua. Silakan bagi teman-teman yang ingin menanyakan dari awal tadi materi sampai cara mengisi metadata, silakan. Saya kasih waktu untuk berdiskusi, untuk menanyakan. Silakan Mbak Indah. Baik, buat teman-teman yang mau bertanya, boleh banget nih kayak tadi ya. Bisa open mic-nya atau bisa lewat room chat-nya ya. Silakan teman-teman. Atau mungkin bisa dilanjut terlebih dahulu nih Kak Doni. Nanti kalau misalnya teman-teman memang berkenan ada yang mau bertanya lagi, bisa dilanjut di diskusi 3. Oke, baik. Kita lanjut aja kalau begitu ya. Oke, kita lanjut.
Nah, setelah teman-teman tadi, teman-teman sudah bisa bikin prompt, kemudian teman-teman sudah bisa nge-generate image AI di Piclumen, kemudian teman-teman sudah bisa mengisi metadata, baik itu dengan yang manualan atau yang auto, ya. Sekarang tugas teman-teman adalah ngupload gambar. Nah, kalau sudah teman-teman tadi di sesi pertama, kedua itu teman-teman sudah bisa semua, yang harus teman-teman lakukan adalah upload gambar di Adobe Stock. Jadi untuk apa kita sudah payah ngisi prompt, bikin prompt, ngegenerate image AI, kemudian mengisi metadata, apalagi kalau kita pakai cara yang manual. Kalau ujung-ujungnya semua itu sudah dilakuin, belum diupload juga di Adobe Stock Contributor buat apa gitu kan. Jadi harus kita upload dulu ya teman-teman. Oke, silakan teman-teman pergi ke Adobe Stock Contributornya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke. Silakan pergi ke, loh ini ada yang beli lagi nih. Saya ngisi webinar ada yang beli teman-teman. Kita upload, di sini ada menu upload. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita drag aja tadi. Ini kan dua file tadi ini, ya. Ini kan AS semua nih. Kita pilih dua-duanya aja ya. Mari kita drag aja ke Adobe Stock Contributornya. Kita tunggu. Kita tunggu dulu ya. Nah, ini sudah masuk satu, kemudian masuk dua. Oke, selesai. Ini kita cek dulu. Kita klik ini ya. Nah, ini di sini ada title atau deskripsi ya. Di sini sudah. Kemudian di sini keywordnya juga sudah. Ini tadi yang pakai Abai metadata ya, yang berbayar, yang kurang lebih 800.000 kurang harganya. Lifetime. Kemudian yang kedua pakai yang gratisan. Loh ini. Oke, seperti ini ya. Kita seleksi dua-duanya dengan cara tekan tekan kontrol. Sorry, tekan kontrol. Kemudian kita centang yang ini teman-teman. Add recognize people or property. Kita tekan no. Kemudian create using generative AI tools. Karena stok kita tadi, gambar tadi itu adalah hasil generative AI. Ya, jadi kita centang yang ini teman-teman. Kita centang. Kemudian kalau di situ ada gambar manusia silakan dicentang. Kalau tidak perlu juga tidak perlu centang. Kalau tidak ada, tidak perlu centang. Atau di sana ada brand-brand terkenal seperti brand Apple ataupun Adidas dan lain-lain. Ini perlu dicentang ya. Jadi people and property harus ditentang juga seperti ini. Sudah, kita klik submit to files. Selesai. Kita centang dua-duanya ini ya, teman-teman. Kita klik continue. Nah, di sini teman-teman diminta untuk mengeklik gambar kucing. Kucing ini ya. Verifikasi, kita tunggu sebentar, lalu kita submit. Oke, selesai. Maka gambar yang tadi di menu penantian di sini kita berpindah ke review. Nah, di sini teman-teman. Nah, jadi gambar tadi ini sudah masuk antrian gambar kita untuk direview oleh pihak Adobe Stocknya. Tinggal tunggu 1 sampai 3 bulanan gambar kita untuk direview. Apakah gambar kita ditolak, apakah gambar kita diterima. Kalau diterima nanti masuk ke menu di sini ya. Karena tadi foto ada di menu foto ini ya. Nah, ini AI semua ya teman-teman. Saya tidak sewa fotografer ataupun saya tidak sewa atau beli alat-alat kamera yang canggih, tidak. Ini semua AI dari Piclumen tentunya. Nanti di sini kalau foto, kalau ilustrasi juga di sini ya. Seperti ini ya. Jadi tadi ada yang nanya bisa bikin logo, bisa ini. Ini logo ya, logo mobil, cuci mobil. Jadi seperti itu. Nanti kalau ditolak, teman-teman bisa cek di sini. Namanya not accept. Nah, di sini. Nah,
Dari awal saya bermain AI sampai sekarang ada 8.632 stok yang ditolak. Masih kuat nggak ya teman-teman nih mentalnya nih? Insya Allah ya sudah kebal ya, sering ditolak. Ini gambar-gambar AI saya yang menurut saya ini bagus ya, ini bagus banget ini. Ini sekali lagi saya tidak nyewa fotografer handal, saya bukan fotografer profesional, saya tidak sewa ataupun beli kamera yang berpuluh-puluh juta bahkan ratusan juta. Semua saya bikin lewat AI teman-teman. Tuh. Dan semuanya ditolak. Ini gambar bagus menurut saya ini ditolak. Jadi seperti itu. Jadi tetap teman-teman, karena kita numpang jualan di Adobe Stock. Jadi Adobe Stock ada beberapa aturan yang harus tetap kita penuhi teman-teman. Jadi nggak setelah merta kita sudah bikin puluhan ribu stok AI, kemudian kita upload di Adobe Stock dan kita berharap itu semua diterima. Dan kalau sudah diterima kita berharap itu semua yang dibeli, tidak teman-teman, tidak seperti itu. Jadi sekali lagi ini adalah menurut saya penghasilan sampingan yang bisa teman-teman terapin. Kita tidak tidak sibuk. Ini menurut saya tidak mengganggu pekerjaan utama teman-teman. Apalagi kalau teman-teman pakai yang auto-auto itu tadi ya. Jadi sangat sedikit menguras waktu, tenaga dan pikirannya teman-teman. Begitu. Oke, selesai. Setelah teman-teman upload gambar, nah di sini nih terakhir, materi terakhir nih ya. Cara cepat. Nah, cara cepat tentunya ada biaya, teman-teman. Sekali lagi, kalau teman-teman mau cara yang mudah, tetap ada biaya. Silakan teman-teman pilih mau cara yang cepat dengan biaya yang seperti apa, atau teman mau cara yang cepat atau mudah, tentunya sama-sama ada biaya. Jadi silakan dipilih em, mana yang menurut teman-teman nyaman atau mana yang menurut teman-teman lebih efisien gitu ya. Tapi kalau saya pribadi, saya semuanya pakai bot, pakai robot gitu ya. Seperti tadi yang saya bilang di awal ya, maka di tahun-tahun ini harusnya kita memanfaatkan robot, memanfaatkan AI, memanfaatkan bot untuk membantu pekerjaan kita. Jadi manfaatkan robot ataupun AI untuk membantu pekerjaan kita sebelum mereka menggantikan pekerjaan kita. Jadi silakan ini benar-benar dicermati ya teman-teman. Nah, di sini saya akan tampilin gimana sih kalau semuanya serba auto dan semua serba bot dan robot yang bekerja untuk kita gitu ya. Tentunya tidak ada baper-baperannya karena robot sekali lagi bukan manusia seperti kita. Jadi kita bisa ajak mereka bekerja 24 jam nonstop. Oke, coba teman-teman miliki bot auto generate image speak Lumen dan aplikasi Abai auto metadata. Link pembeliannya di sini ya. Nanti teman-teman coba ini saya copy aja dulu. Saya taruh di kolom chat. Ya, teman-teman silakan nanti kalau teman-teman tertarik. Saya hanya kasih gambarnya teman-teman. Tetap ada biaya. Sekali lagi ya, teman. Tetap ada biaya. Kalau teman-teman mau cara yang lama, nggak cepat nih ya, lama, tetap ada biaya. Apa biayanya? Waktu, tenaga, pikirannya teman-teman. Dan itu jauh lebih mahal daripada uang. Gitu ya, teman-teman. Nah, ini cara saya. Nih, saya tampilin ya. Jadi kalau semua ini kita pakai, kita semua serba AI, maka ini akan terjadi, teman-teman. Bot auto generate image pixelman ini harganya 300-an ribu. Sebenarnya ini jauh lebih murah daripada harga skincare-nya teman-teman yang perempuannya, atau jauh lebih murah daripada eh, potong rambutnya teman-teman pria gitu ya. Itu teman-teman potong rambut bisa sebulan sekali ya, 15.000, 30.000 ya. Kalikan berapa tahun kita hidup. Anggap 60 tahun itu berapa teman-teman. Dan ini hanya bayar sekali seumur hidup, dan semuanya aplikasi ini, software ini buatan Indonesia, buatan anak bangsa, dan semuanya itu tidak perlu berlangganan lagi kalau apabila ada update-update ya teman-teman. Tuh. Nah ini ya saya praktekkan aja langsung ya. Nih softwarenya seperti ini ya teman-teman. Sorry, seperti ini. Piclumin Auto Prompt V1.3.4. Nah ini softwarenya teman-teman.
ini sudah melewati beberapa tahap upgrade ya. Nah, jadi yang pertama V1 sekarang sudah 1.3.4. Oh, nggak tahu nih sampai berapa nih. Developernya orang Indonesia karya anak bangsa, teman-teman. Nah, ini softwarenya, sekali lagi, ini adalah alat yang membantu kita untuk mengenerate gambar di Piclumen. Sekali lagi di Piclumen ya, bukan di yang lainnya. Jadi kalau teman-teman lebih nyaman pakai Midjourney, Leonardo, dan lain-lainnya, silahkan. Tapi ini tidak bisa diaplikasikan ke website tersebut. Nah, jadi teman-teman bisa nge-generate image sendiri, bisa nge-download sendiri otomatis. Bahkan software ini bisa nge-remove background nih di sini. Jadi dengan kita centang remove background, maka otomatis gambar AI kita otomatis akan hilang backgroundnya. Jadi bagi teman-teman ya di sini yang bekerja di marketing, desainer marketing, marketing desain ya, pasti teman-teman butuh model untuk membantu perusahaan teman-teman eh, apa promosi gitu ya kan teman-teman butuh tuh model ya kan pasti kan. Tinggal bikin promptnya aja secara detail ya, kemudian taruh di Piclumen, kemudian di remove background, selesai. Jadi kita nggak perlu berlangganan lagi Canva, kita tidak perlu lagi berlangganan Photoshop yang harganya cukup fantastis dan kita harus berlangganan juga gitu ya. Jadi Piclumen ini sangat-sangat bermanfaat menurut saya. Jadi caranya sangat gampang sekali. Teman-teman tadi sudah bisa bikin prompt ya. Anggap saja hari ini teman-teman sudah saya anggap teman-teman sudah memiliki eh, 10 prompt yang ada di Notepad. Oke, sekali lagi saya anggap teman-teman di sini sudah semuanya sudah memiliki 10 prompt yang ada di Notepad. Caranya sangat gampang. Kita choose file dulu. Ini adalah prompt saya yang saya kumpulin ya. Ini sudah ada ribuan ya, ribuan prompt di dalam. Nah, kita ini buat latihan aja, dikit-dikit aja. Kita klik prompt latihan ini, kita open. Nah, di sini number of image. Nah, teman-teman mau berapa gambar yang di-download? Jadi satu prompt tadi di Piclumen itu satu prompt untuk satu gambar. Tapi dengan bot ini teman-teman bisa satu prompt tetap satu gambar, tapi bisa ada dua gambar gitu. Tapi saya langsung praktek dengan satu gambar aja ya. Jadi nanti kalau teman-teman tertarik bisa nanti langsung praktek gimana nanti 2, 3, dan 4. Tapi gambarnya mirip ya. Downloadnya aja yang double, triple, sampai quarter gitu ya. Sampai berlipat-lipat ganda gitu. Kita pilih yang download sekali aja teman-teman. Kemudian kita klik start. Belum bekerja nih. Sebentar. Saya ulangi lagi ya kalau begitu. Kita klik yang ini, perhatian, kita open. Kemudian kita pilih yang download satu image. Kita start. Nah, otomatis. Jadi kita sudah tidak copy paste ya. Tugas kita sudah tidak copy paste. Tugas kita adalah melanjutkan pekerjaan kita. Otomatis. Langsung ke download kan. Langsung ke download teman-teman. Ini ada 3 prompt ya. Otomatis ya dia bekerja. Semua robot. Jadi teman-teman hanya fokus bikin prompt. Taruh di notepad. Biarkan robot yang bekerja untuk teman-teman. Gitu. Tuh. Selesai ya. Prompt yang ketiga. Proses masih. Oke. Tuh. Proses ya. Dan selesai. Keren ya. Kita tidak perlu ke Inggris untuk foto mahkota ratu di sana ya. Oke, selesai. Kalau sudah selesai, tadi kita cek sudah 3 prom ya. Karena di Notepad itu hanya 3 prom. Ini hanya latihan ya teman-teman. Nanti teman-teman kalau tertarik, silakan bikin 10.000 prom. Tadi saya pernah nyoba saat dari jam 7 sampai kurang lebih jam 5 itu ada 500 gambar yang generate. Bayangkan kalau dikalikan dalam 30 hari ada 1.500 ya. Ya enggak? Atau 15.000 ya, kurang lebih gitu ya. Dan itu semua adalah robot yang bekerja, bukan teman-teman. Jadi teman-teman hanya fokus bikin prompt, taruh di notepad,
kemudian di select, oke, start, selesai, tinggalkan. Silakan teman-teman lanjutkan pekerjaan teman-teman. Silakan teman-teman faatkan waktunya teman-teman untuk melakukan atau mengerjakan hal yang lainnya. Mau nyuci, mau mau bekerja, mau yang lainnya, silakan bebas. Jadi kita pekerjakan robot sebelum robot mempekerjakan kita atau menggantikan pekerjaan kita. Oke, kalau nggak percaya kita cek ya di folder download ini, nih otomatis ya. Gambar ini tadi yang ada di folder otomatis sudah masuk di folder downloadnya kita teman-teman. Gitu. Kalau sudah, teman-teman tinggal di upscale aja pakai ini, pakai Topaz Gigapixel, pakai Topaz Gigapixel ya. Kita drag aja, kita tunggu sebentar, kita ekspor, kemudian kita save ya, karena kita sudah ngatur dari awal ya, jadi otomatis pengaturan awal akan tersimpan. Jadi teman-teman nanti kalau buka Topaz lagi, teman-teman tidak perlu ngatur ulang lagi dari awal. Jadi otomatis sudah mengikuti pengaturan yang di awal teman-teman. Tuh, sedang bekerja nih ya. Jadi semuanya serba AI. Jadi dari nge-generate, nge-prompt, download semuanya AI yang bekerja. Kita tunggu dulu ya. Dua hampir selesai. Gambar yang kedua, lanjut gambar yang ketiga. Oke. Oke, selesai semuanya. Bayangin kalau ada 1.000 gambar. Enak nggak tuh? Kita mau mengerjakan AI tanpa kita harus bingung soal baper-baperannya. Karena AI bukan manusia, jadi tidak punya perasaan. Selesai ya, tadi ini gambar ini sudah selesai ya. Kita upscale. Kemudian kita pakai ini Alboy metadata ya. Kita drag aja ini, sorry. Kita pilih, kita open. Kemudian kita generate image. Kita langsung 3 aja ya biar sekalian selesai. Wah, ini ada yang bermasalah ini berarti. Jadi ada yang bermasalah. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ini berarti ada yang bermasalah nih. Jadi tiap hari kalau pakai abo ini karena nanti teman-teman yang beli pasti paham nih ya. Karena di sini kita pakai Gemini yang gratisan ya. Nih pakai Gemini yang gratisan. Jadi kita perlu APK untuk masukin untuk membantu ngegenerate metadata tadi gitu. Jadi ada yang bermasalah. Jadi caranya sama seperti di awal tadi yang saya contohin itu. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi semuanya serba auto dan teman-teman sudah tidak bingung lagi untuk menghabiskan waktu, tenaga, dan pikirannya teman-teman. Begitu. Silakan lanjut ke diskusi ketiga. Oke, silakan. Oke, buat teman-teman yang mau bertanya nih, boleh banget. Oh, ada yang bertanya nih Kak di room chat. Sudah Ya, ada yang bertanya tadi dari Kak Albert. semisal kita mau membuat gambar ya untuk dijual, apakah ada cara untuk mengetahui kebutuhan pasar? Semisal gambar apa yang sedang laku di pasar? Oke, Eh, eh, oke, saya bantu jawab ya. Pertama ada dua. Tetap ya di webinar ini saya tetap memberi opsi kepada teman-teman. Silakan teman-teman pilih mana yang menurut teman-teman nyaman, mudah, dan itu lebih efisien tentunya. Ada dua opsi. Yang pertama, teman-teman bisa melihat 2 atau 3 bulan event yang akan datang. Misal ini kita Ramadan nih, 2-3 bulan lagi adalah Idul Adha. Bisa tuh kita dari sekarang nyetok gambar Idul Adha yang berkaitan dengan Idul Adha, baik itu fontnya gambar unta atau gambar domba yang lucu bagaimana gitu ya, itu bisa, itu yang eh, jadi kita bisa lihat event 2 atau 3 bulan yang akan datang.
Kemudian selanjutnya, ini masih opsi pertama ya. Selanjutnya, silakan teman-teman lihat apa yang lagi viral di dunia. Seperti di negara kita ya. Tapi kalau teman-teman target pasarnya teman-teman negara kita, saran saya jangan sih, karena mohon maaf ya teman-teman. Saya juga warga Indonesia. Sampai sekarang, masyarakat kita masih belum paham lisensi. Sampai sekarang. Gitu. Jadi menurut masyarakat kita, apa yang ada di Google itu adalah gratis dan bisa dipakai gitu. Jadi kalau teman-teman lihat tuh di unit usaha UMKM yang ada di sekitaran kita, itu pasti tuh posternya pasti ada watermarknya Shutterstock, Adobe Stock atau Deposit Photo, pasti ada tuh watermark seperti itu. Karena mereka belum paham atau belum teredukasi mengenai lisensi begitu. Itu ya. Jadi yang kedua, bisa teman-teman lihat tadi yang pertama event 2 atau 3 bulan yang akan datang, atau apa yang lagi viral teman-teman. Misal di negara Amerika, 3 apa 4 bulan yang lalu kan lagi apa pemilihan presiden kan, yang kemudian Trump pemenangnya ya. Itu bisa kita manfaatkan 2 atau 3 bulan sebelum itu kita stok gambar yang berkaitan dengan pemilihan presiden yang ada di Amerika. Gitu. Itu ya opsi pertama. Jadi lihat kebutuhan event 2 atau 3 bulan yang akan datang, atau yang kedua, lihat apa yang lagi viral di negara tersebut. Begitu. Apa aja yang lagi viral itu bisa kita pakai. Teman-teman di mana, lihat aja di Google. Itu nggak perlu saya ajarkan ya, itu adalah basic sekali. Jadi teman-teman bisa lihat apa aja di berita, di YouTube dan lain-lain, apa aja yang berkaitan atau apa yang lagi viral begitu. Kemudian opsi yang kedua, teman-teman harus bisa ngeriset data. Data riset Microsoft itu sebenarnya sudah ada di link tools AI tadi ya. Itu tuh teman-teman coba diklik, itu ada beberapa opsi pembelian yang menurut saya pribadi itu masih harganya murah, karena semuanya bukan berlangganan tapi itu beli putus. Jadi teman-teman beli saat ini juga bisa teman-teman nikmati seumur hidup. Bahkan kalau teman-teman punya anak, cucu, dan cicit, itu bisa diwariskan ya kepada mereka gitu ya. Jadi tools-tools tadi itu sangat membantu teman-teman. Jadi bisa dilihat aja nanti di link bit.ly/tools 2025. Di situ ada data riset Microstock. Itu semua lengkap, teman-teman bisa pakai. Begitu Kak Albert, mudah-mudahan membantu. Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Oke, semoga terjawab ya Kak Albert ya. Nah, buat teman-teman yang mau bertanya nih yang lainnya, Kak Arum, bisa ini open. bukan link presensi ya, tapi ini link tools tools yang saya pakai begitu. Oke Kak, buat teman-teman yang lainnya, kalau ada yang mau bertanya, boleh banget nih. Dari Kak Armulan, halo Kak Armulan, boleh banget nih Kak kalau mau bertanya. Bisa open mic-nya Kak, mungkin. Iya, Oke, silakan Kak. baik. Saya mau bertanya. Sebagian besar kan model AI generatif berbasis gambar seperti DALL-E atau Stable Diffusion bekerja dengan memanfaatkan dataset besar yang seringkali bersifat statis. Bagaimana Anda memastikan bahwa model ini tidak hanya relevan dengan tren visual saat ini, tetapi juga mampu beradaptasi secara dinamis dengan data baru tanpa menghadapi masalah seperti chromic forgetting, dan jika model mengalami bias budaya atau estetika tertentu, bagaimana langkah spesifik untuk mengukur dan menghapus bias tersebut tanpa merusak kualitas artistik dan daya tarik komersial dari gambar yang dihasilkan? Terima kasih. Jadi intinya apa nih Kak? Pertanyaannya, Mm-mm. bagaimana langkah spesifik untuk mengukur dan menghapus bias tersebut tanpa merusak kualitas artistik dan daya tarik komersial dari gambar yang dihasilkan? Kalau ini yang saya tangkap apa terkait lisensi ya Kak ya? Iya, Lisensinya ya, ya, benar lisensi dari Picloman gitu ya Kak ya. iya, iya Kak. Mm-mm. Jadi sebenarnya teman-teman, ini Picloman sebenarnya tidak banyak orang tahu ya. Jadi dulunya Leonardo AI itu adalah
generator image AI yang dulunya gratis. Jadi teman-teman generate apa aja itu gratis. Teman-teman bisa jual kembali, kemudian teman-teman bisa untuk kebutuhan komersil. Ya. Kemudian semakin banyak orang yang tahu, semakin banyak orang yang paham, semakin banyak orang ngerti Leonardo.ai, maka pemilik Leonardo.ai ini menurut saya pribadi ya, itu tidak seperti itu lagi. Jadi kebijakan dan wewenangnya berubah lagi, teman-teman. Kita harus berlangganan kalau untuk kebutuhan komersil dan lain-lain. Kita harus berlangganan, kita harus beli lisensinya, kita harus berlangganan ke mereka gitu. Nah, Piclumen ini masih baru, teman-teman. Masih sangat baru, dan saya pribadi karena saya bukan developernya, saya tidak, ataupun saya bukan founder atau ownernya, saya sampai sekarang saya tidak tahu sampai kapan Piclumen ini akan terus-terusan gratis ya. Mumpung ini adalah kesempatan kita termasuk saya yang masih berharap BPJS itu tetap ada di usia tua kita. Jadi silakan dimanfaatkan, teman-teman. Silakan dimanfaatkan, silakan dipakai untuk kebutuhan komersilnya, teman-teman. Apabila teman-teman di sini punya ingin buka usaha e-book atau aset digital, ini saran saya sangat, coba manfaatin Piclumen ini deh. Sampai benar-benar Piclumen ini ya eh, sudah su- eh, sudah waktunya aku untuk mengembalikan modal aku gitu kan. Sama awalnya gini ya, dulu Shopee, mohon maaf ya, saya nyebut merek. Shopee dulu awalnya gimana, teman-teman? Mereka sangat jor-joran mengenai marketing, kemudian mereka eh, iklan di mana-mana, diskon gede-gedean gitu ya. Apalagi dulu pernah sampai 2 liter Sanko itu cuma 20-an, 28.000 2 liter Sanko harganya. Mereka sangat apa, di awal mereka bakar-bakar duit karena mereka butuh engagement, butuh kunjungan, butuh popularitas, butuh pengakuan dari orang-orang banyak gitu loh. Setelah waktunya tiba, mereka harus mengembalikan semua uang atau dana yang mereka bakar-bakar itu tadi. Nah, Piclumen sampai sekarang masih belum ada opsi ke sana. Kalaupun ada, teman-teman bisa nih berlangganan sebulan hanya $10, teman-teman, untuk modal selama sebulan. $10 itu kalau teman-teman cek, silahkan ya cek eh, website generator image AI yang ada selain Piclumen. Coba teman-teman cek aja nanti. Jangan saya, jangan minta didulang terus ya. Silakan dicek aja. Piclumen yang paling murah. Piclumen yang paling murah. Gitu. Jadi silakan manfaatin ini sebelum ada peraturan-peraturan yang mengekang kita. Akhirnya nanti kalau sudah seperti itu, itu gimana? Akhirnya siapa yang nyesal, kita kan? Bener ya? Bener dong. Gitu, silakan. Mudah-mudahan ini membantu menjawab ya, Kak Arum, Mbak. Kalau masih ada yang bingung, silakan Kak Arum. Kak Arum Baik, Mulan. ya baik. Tapi bagaimana cara kerja AI dalam menciptakan gambar yang bisa menarik perhatian konsumen? Itu tadi Kak, promnya silakan diperjelas. Oh, iya, Cukup ya. iya, Ya. ya, baik, Kak. Jadi di Terima awal kan kasih. saya bilang, ya sekarang saya pertanyakan lagi ya, teman-teman. Jangan salahkan robot. Jangan salahkan robot, teman-teman. Mereka, mereka itu adalah robot. Mereka nggak punya hati nurani, mereka nggak punya rasa baperan, mereka nggak punya akal pikiran seperti kita. Jadi semua kehendak mereka atas perintah, bukan seperti kita. Jadi yang kita kerjain ini adalah kehendak kita, memang semua atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Tapi tetap itu adalah atas kehendak kita karena kita punya akal pikiran. Tapi robot, bedanya dengan robot atau AI ataupun yang lainnya yang masih dibuat oleh manusia sekarang, untuk tahun-tahun ini mereka membutuhkan perintah untuk mengerjakan apapun itu. Jadi silahkan promnya diperjelas. Makanya teman-teman nanti kalau teman-teman memang sudah ingin serius di dunia ini ya, saran saya silahkan bermodal uang. Silahkan. Itu bukan untuk siapa, tapi untuk pribadinya teman-teman. ChatGPT itu sangat murah ya teman-teman. Silakan teman-teman patungan aja 10 orang per bulan itu murah banget. Silakan dipakai gitu ya. Saya sekarang ChatGPT juga yang berbayar. Nah, itu
Teman-teman bisa tanya apa aja, teman-teman bisa minta tolong apa aja ke ChatGPT untuk mendetailkan ya promptnya teman-teman. Saya lihat lagi ya, robot itu bekerja atas perintah, bukan bukan atas kehendak. Mudah-mudahan membantu ya Kak Arum. Silakan teman-teman yang Oke, lainnya. terima kasih Kak Arum ya atas pertanyaannya. Baik Kak Doni, karena sudah di penghujung acara nih ya Kak ya. Ya, kita sudahi dulu sesi tanya jawabnya. Terima kasih buat Kak Doni ya atas materinya, atas sharing-sharing sore hari ini ya. Materinya sangat luar biasa sekali nih Kak ya. Semoga kedepannya bisa diterapkan oleh teman-teman yang sudah mengikuti webinar kali ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah antusias bertanya pada sore hari ini ya. Mohon maaf juga kalau teman-teman pertanyaannya ada yang belum terjawab nih, bisa banget ya kalau ada yang mau bertanya lagi lebih lanjut atau masih ada yang bingung bisa ditanyakan ke Kak Doni. Boleh banget nih Kak Doni share sosial medianya nih Instagram atau apa gitu biar teman-teman bisa langsung hubungi Kak Doni nih.